Oke, kita mau melanjutkan pembahasan mengenai penciptaan. Sekarang udah masuk hari ketiga penciptaan. Namun sebelumnya pembukaan dulu. Halo guys, selamat datang di channel aku bersama Lunar di Solarius di sini. Kita akan ngobrol santai tentang hari penciptaan atau penciptaan dalam kitab Kejadian itu. Dan saat ini kita udah memasuki hari ketiga. Sebagai disclaimer bahwa konten ini dibuat untuk menambah wawasan, tidak untuk menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan tertentu, dan juga apalagi untuk berdebat ya. Kita melihat dari berbagai sudut pandang dan kita lihat nilai filosofisnya atau makna-makna di balik karya penciptaan Tuhan ini yang luar biasa. Dan saat ini pembahasan memasuki hari ketiga penciptaan. Ayo dong dibuka dulu sama disclaimer-nya. Oke, nih aku bantuin kamu bukanya dulu. Santai dan mengalir ya. Halo guys, selamat datang di channel aku. Bersama Lunar di Solarius, kita bakal ngobrol santai seputar hari-hari penciptaan seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian. Di seri ini, kita nggak cuma bahas dari sisi teks aja, tapi juga makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, saat ini kita udah sampai di hari ketiga penciptaan, salah satu momen penting di mana ada hal menarik yang Tuhan bentuk dan pisahkan. Disclaimer dulu ya, konten ini dibuat semata-mata untuk menambah wawasan, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan siapapun. Kita di sini belajar bareng, melihat dari sudut pandang yang luas, dan mencoba memahami karya penciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ketiga penciptaan. Apa yang terjadi hari itu? Sats. Dan bagaimana penerapannya dalam hidup kita hari ini? Mau lanjut isi pembahasan hari ketiganya sekarang? Oke, di sini dalam Kejadian 1 ayat 9 mengatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dan selanjutnya. Nah, ini menarik banget. WhatsApp versi, akan mesot sesegin planimesri, watchimchi, what's hasdirs in Londonwood. Sebelumnya semuanya masih berupa air yang tak beraturan. Tapi sekarang Tuhan mulai menata air dikumpulkan. Daratan mulai tampak. Ini bukan cuma soal geografi ya, tapi juga punya makna filosofis. Tuhan itu Tuhan yang menciptakan keteraturan dari kekacauan. Lalu yang kedua, Tuhan memberi nama darat dan laut. Memberi nama itu bukan hal sepele dalam Alkitab. Dalam konteks Ibrani, memberi nama artinya memberi identitas dan tujuan. Kedim saya, darat dan laut juga santun wisat fisik, tapi punya fungsi dan tempat dalam rencana besar penciptaan. Dan kalimat penutupnya keren, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ini menegaskan bahwa penciptaan Tuhan itu sempurna dan bernilai. Bahkan sebelum manusia ada, ia dipersiapkan dengan rapi dan penuh kebaikan. Kalau kamu lihat dari sisi spiritual atau teologi, pembentukan daratan ini juga bisa dipahami sebagai panggung tempat rencana Allah bagi umat manusia akan dijalankan. Jadi pada ini pengen sekitar penciptaan fisik, tapi secara awal untuk studi yang lebih besar. Gimana menurutmu? Mau lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang tumbuh-tumbuhan yang juga terjadi di hari ketiga? Kita tetap fokus di ayat 9 dan 10 dulu ya, mengenai pemisahan darat dan laut itu loh. Coba kamu analisis secara teks aslinya di ayat 9 dan 10 itu. Siap? Kita fokus di Kejadian 19 10 dulu, dan kita lihat teks aslinya dalam bahasa Ibrani, supaya bisa lebih mendalam ya. Kejadian Hath, Es, Ibrani, Vayamer Elohim, Yikavu Hamim, Mitachat Shemaim El Makom Achad, V'tera'eh Hayavasha, V'yihayiken. Transliterasi,
Vayomer Elohim, yikabu hamayim mitachat hashamayim el makom echad, v'teira'eh hayabasha. Terjemahan literal. Dan berfirmanlah Allah, biarlah air di bawah langit berkumpul ke satu tempat, dan biarlah daratan muncul. Wazis Siryad, Kejadian Hath Sasin Sasa, Ibrani, Vikra Elahim li Basha Aretz, Wilamekua Hamayim Kara Yamim, Vira Elahim Kitov. Transliterasi Vaikra Elohim la Basha Eretz, Ulamikva Hamayim Karayamim, Vayar Elohim Kitov. Terjemahan literal, dan Allah menyebut daratan itu Eretz, tanah, darat, dan kumpulan air itu disebutnya Yamim, lautan, dan Allah bahwa itu baik. Catatan penting dari teks aslinya. Sata, yikavu, kata kerja ini dari akar kata kava, artinya mengumpulkan atau menantikan dengan pengharapan. Alvin terkait air kumpul secara fisik, tapi ada sang keteraturan dengan maksud inul harapan. Maybe. Makom echad, artinya satu tempat. Dalam tradisi Ibrani, makom kadang juga punya nuansa rohani. Tempat yang ditetapkan bukan tempat sembarangan. Artinya, tempat ini sudah ditentukan Tuhan secara spesifik. Teira hayabasha, biarlah daratan terlihat. Ini pasif, bukan Tuhan yang secara aktif menciptakan darat di sini, tapi membiarkannya muncul. Artinya darat sudah ada dalam potensi, tapi baru dinyatakan saat airnya dikumpulkan. Ini bisa dilihat sebagai simbol manifestasi dari sesuatu yang tersembunyi sebelumnya. Eretz, Aretz, dan Yamim. Memberi nama berarti menetapkan identitas dan fungsi. Eretz sering dipakai untuk menunjuk tanah yang akan dihuni manusia kelak, dan Yamim adalah bentuk jamak dari Yam Laut, mengindikasikan keberagaman lautan. Leif, baik. Penegasan kualitas dari ciptaan Tuhan. Dalam pola penciptaan, ini bukan sekadar estetika, tapi menandakan bahwa semuanya sesuai dengan tujuan ilahi. Jadi, dari analisis teks Ibrani ini, kita bisa simpulkan bahwa hari ketiga, khususnya ayat 9, 9 dan 10, adalah momen penataan besar-besaran dan fungsional dan siap untuk mendukung kehidupan selanjutnya. Kamu tertarik untuk menggali sisi simboliknya lebih dalam lagi? Atau kita bahas hubungan antara laut dan darat, ini dari sisi teologis atau spiritualnya? Lalu bagaimana pandangan tradisi Yahudi kuno melihat darat dan laut seperti ini? Pertanyaan bagus banget. Dalam tradisi Yahudi kuno, khususnya dalam penafsiran para rabi yang disebut Midrash atau Targum, hari ketiga penciptaan, terutama pemisahan darat dan laut, dipandang sebagai momen penting yang mencerminkan tikun atau penataan kembali dari kekacauan menjadi keteraturan. Beberapa poin kunci dalam pandangan Yahudi kuno. Pertama, para rabi melihat bahwa air seringkali diasosiasikan dengan kekacauan atau tohu favohu, kekosongan dan kehampaan. Jadi, ketika air dikumpulkan, itu adalah simbol kekuasaan Tuhan atas kekacauan. Dan daratan yang muncul dianggap sebagai fondasi kosmos, tempat di mana kehidupan bisa terjadi. Dalam teks Midrash Rabbah dikatakan bahwa Tuhan seperti seorang raja yang membangun istana. Air itu seperti material mentah yang lalu diatur menjadi fondasi untuk rencana besarnya. Kedua, trading. Yemin Bamers dengan ambiguitas. Laut bisa melambangkan bahaya, kekuatan besar yang liar, tapi juga potensi yang Tuhan kendalikan. Maka ketika Tuhan memberi nama laut dan darat, itu bukan hanya soal klasifikasi, tapi juga dominion atau otoritas. Tuhan berdaulat atas dua elemen besar itu. Ketiga, munculnya darat, Yabasha, dianggap sebagai tanda peleshap untuk dihuni. Menurut beberapa rabi, ini bahkan sudah menjadi bentuk anugerah, karena tempat berpijak itu penting bukan hanya untuk manusia nantinya, tapi juga untuk struktur moral dari dunia. Dunia butuh batas, air punya batas, daratan punya tempat. Itu semua mencerminkan nilai shalom atau keharmonisan ilahi. Keempat, tradisi Yahudi juga memperhatikan pengulangan kata tov. Hari ketiga adalah satu-satunya hari yang disebut baik dua kali, yaitu di ayat 9. Itu sebabnya dalam budaya Yahudi, hari Selasa dianggap hari yang penuh berkat. Mereka percaya bahwa hari ini adalah hari yang secara khusus disukai Tuhan karena menandai struktur dan kehidupan mulai terbentuk. Jadi secara keseluruhan, dalam tradisi Yahudi kuno, pemisahan darat dan laut di hari ketiga bukan cuma peristiwa kosmis, tapi juga simbol pengaturan moral, dominasi atas kekacauan, dan kesiapan dunia untuk menerima kehidupan. Mau aku lanjutkan dari sudut pandang Kristen Injili,
Atau kita gali simboliknya lebih dalam dulu? Lalu bagaimana dengan pandangan-pandangan, keyakinan, atau kepercayaan budaya Timur Dekat kuno memandang proses pemisahan antara darat dan laut ini? Nah, ini pertanyaan yang keren banget, Ted. Dan penting juga untuk memahami konteks historis dan budaya kitab Kejadian. Karena kitab Kejadian ditulis dalam lingkungan Timur Dekat kuno. Jadi penulisnya juga sedang menyampaikan pesan ilahi dengan latar budaya yang dikenal saat itu. Dalam banyak kepercayaan dan mitologi di Timur Dekat kuno, seperti Mesopotamia, Kanaan, dan Mesir, laut sering dipandang sebagai simbol kekacauan, kekuatan destruktif, dan bahkan dewa yang harus dikalahkan agar dunia bisa diciptakan. Contoh Asteset, mitologi Babilonia, Enuma Elish, dalam kisah penciptaan Babilonia, Dewa Marduk menciptakan dunia dengan mengalahkan Dewi Laut yang bernama Tiamat. Ia digambarkan sebagai naga laut atau monster air. Setelah mengalahkannya, Marduk membelah tubuh Tiamat, dan dari situlah dia menciptakan langit dan bumi. Artinya, bagi bangsa Babilonia, pemisahan antara laut dan darat adalah hasil dari konflik kosmik, suatu pertarungan antara kekuatan baik dan jahat. 2. Mitologi Ugarit, Baal vs Yam. Dalam tradisi Kanaan, ada kisah Dewa Baal yang berperang melawan Yam, Dewa Cyclade. Yam digambarkan sebagai kekuatan yang liar dan perlu ditundukkan agar tatanan bisa diciptakan. Setelah menang, Baal menjadi penguasa kosmos dan mendirikan tahtanya di atas gunung. 3. Mitologi Mesir. Orang Mesir kuno melihat laut atau air kekacauan sebagai simbol kekuatan primordial yang disebut Nun. Dewa pencipta seperti Atum atau Ra muncul dari Nun, menciptakan dataran kering sebagai pusat kehidupan. Miracid. Daratan ditulis simbol keteraturan dan stabilitas, sedangkan air solstice kekacauan. 1. Taibingat Sina Sedetsin. Inilah yang menarik. Penulis Kejadian tidak menggambarkan penciptaan sebagai hasil konflik antar dewa. Tidak ada pertarungan, tidak ada monster laut yang dikalahkan. Tuhan cukup berfirman dan semuanya terjadi. Ini adalah bentuk penegasan teologis yang radikal. Allah Israel tidak menciptakan dunia lewat konflik atau kekerasan, tapi lewat firman-Nya yang penuh otoritas. Ini secara langsung mengkritik pandangan dunia politeistik di sekitar instan mereka sesuai. Which this is teks budaya Timur Dekat kuno, pemahaman yang sering kontras. Kalau budaya lain melihat laut sebagai musuh kosmik yang harus dikalahkan, Kejadian menegaskan bahwa laut pun tunduk pada perintah Tuhan. Tidak ada perlawanan, tidak ada mitos kekerasan, hanya firman yang menciptakan tatanan. Mau lanjut ke refleksi spiritual atau simboliknya dalam kehidupan manusia? Lalu bagaimana pandangan filsafat Helenistik memandang proses pemisahan antara darat dan laut ini? Wah, ini makin dalam dan menarik. Kita masuk ke wilayah filsafat Helenistik yang berkembang terutama setelah masa Alexander Agung, di mana pengaruh Yunani tersebar luas. Dalam filsafat Helenistik, khususnya yang terpengaruh Plato, Aristoteles, dan para Stoik, tidak ada teks langsung yang membahas pemisahan darat dan laut seperti dalam Kejadian. Tapi kita bisa melihat gagasan metafisik dan kosmologis mereka yang bisa dihubungkan. 1. Platonisme, dunia sebagai refleksi dari bentuk-bentuk ideal. Dalam dialog Timaeus, Plato menggambarkan penciptaan alam semesta sebagai hasil karya demiurge, semacam arsitek ilahi yang membentuk keteraturan dari kekacauan. Air, tanah, api, dan udara semua disusun secara harmonis menurut prinsip rasional. Jadi kalau dilihat dari sini, pemilahan darat dan laut bisa dipahami sebagai bagian dari tatanan rasional semesta, di mana unsur-unsur ditempatkan pada tempatnya untuk menciptakan dunia yang seimbang. Air dan tanah harus dipisah agar kehidupan bisa muncul, dan itu adalah ekspresi dari prinsip harmoni. 2. Aristotelianisme. 4 unsur dan bentuk akhir Aristoteles percaya bahwa segala sesuatu tersusun dari 4 unsur, udara dan api. Hydrogen sedstagamnya citizens. Tanjat ain simroid I action usia atasli. Dalam sistem ini, air dan tanah dipisahkan karena sifat alaminya, bukan karena kehendak ilahi. Namun, Aristoteles tetap melihat dua kosmos rasional dan teratur. Jadi, pemisahan daratan dan lautan adalah bagian dari telos atau tujuan alamiah benda-benda. Mereka bergerak dan tersusun sesuai sifat bawaan mereka. 3. Stoikisme, logos dan tatanan ilahi.
Para filsuf stoik percaya pada logos, prinsip rasional ilahi yang menata seluruh kosmos. Dunia adalah satu kesatuan yang hidup dan rasional, dan semuanya tunduk pada tatanan logos tersebut. Bagi para stoik, pemisahan darat dan laut bukan sekadar proses fisik, tapi bagian dari keteraturan alam semesta yang rasional dan tak terhindarkan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya ada dalam Evangel Logos. Mereka mungkin tidak melihat air sebagai kekacauan, tapi tetap sebagai bagian dari sistem yang perlu ditata agar dunia bisa menopang kehidupan dan kebajikan manusia. Kesimpulan. Dalam filsafat Helenistik, pemisahan antara darat dan laut tidak dipahami secara naratif seperti dalam kitab Kejadian atau mitologi Timur Dekat, tapi lebih sebagai proses kosmik yang rasional dan harmonis. Yang membedakan adalah kitab Kejadian menekankan firman Tuhan sebagai kekuatan penciptaan. Filsafat Helenistik menekankan rasio, logos, telos, prinsip harmoni sebagai kekuatan penataan. Keduanya sama-sama menolak gagasan kekacauan sebagai kekuatan otonom. Bedanya kitab Kejadian personal Allah yang hidup dan berfirman. Watsasengkan filsafat Helenistik impersonal, tatanan rasional alam. Kalau kamu mau, kita bisa bahas juga bagaimana ide-ide Helenistik ini sempat menyusup ke dalam penafsiran Yahudi dan Kristen di masa intertestamental. Mau lanjut di... Oke, lalu bagaimana pandangan bapak-bapak gereja mula-mula memandang konsep pemisahan darat dan laut ini? Wah, ini makin seru lagi. Kita masuk ke pandangan para bapak gereja. Mereka ini hidup di masa transisi antara dunia Yahudi, Yunani Romawi, dan awal mula kekristenan. Jadi cara mereka memandang pemisahan darat dan laut dalam Kejadian 1 juga dipengaruhi oleh latar budaya dan filsafat yang melingkupinya. 1. Origenes. Sekitar abad ketiga, Origenes adalah salah satu tokoh besar dalam penafsiran alegoris. Ia melihat bahwa pemisahan antara darat dan laut bukan hanya peristiwa fisik, tetapi memiliki makna rohani. Dalam pandangannya, laut sering melambangkan dunia yang gelap, penuh godaan, atau kekacauan batin manusia, sedangkan darat adalah tempat kehidupan, kestabilan, dan kebenaran. Maka saat Tuhan memisahkan darat dari laut, itu bisa dibaca juga sebagai simbol pemurnian batin. Tuhan sedang menyingkapkan tanah kehidupan dalam jiwa manusia yang sebelumnya tertutup oleh air kekacauan. Augustinus, abad ke-4 sampai ke-5, dalam Confessiones dan De Genesi ad Litteram, Augustinus menekankan bahwa penciptaan, termasuk pemisahan darat dan laut, menunjukkan kebijaksanaan Allah yang progresif. Bagi dia, kejadian bukan sekadar kronologi sejarah, tapi cara Allah menyusun ciptaan secara bertahap dan masuk akal. Pemisahan darat dan laut adalah bagian dari persiapan Tuhan dalam menciptakan dunia yang tertata dan siap menampung manusia. Augustinus juga punya pendekatan ganda, literal dan spiritual. Secara spiritual, laut bisa mencerminkan kekacauan moral atau jiwa yang belum diatur oleh kasih karunia. Maka pemisahan ini juga bisa jadi simbol pembentukan karakter dan kehidupan spiritual manusia, Roh Kudus. 3. Basilius Agung, Basil the Great, abad ke-4. Dalam karya Hexaemeron, kumpulan khotbah tentang 6 hari penciptaan, Basilius justru sangat literal dan ilmiah untuk ukuran zamannya. Ia melihat pemisahan darat dan laut sebagai tanda keteraturan dan keindahan ciptaan dan menekankan kebijaksanaan ilahi dalam proses tersebut. Basilius percaya bahwa darat dan laut punya fungsi masing-masing, dan keduanya mencerminkan kebaikan dan kemurahan Allah. Ladies, darat mencandan semua menunjuk kepada pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaan, bukan cuma manusia. Singkatnya, para bapak gereja melihat pemisahan darat dan laut bukan hanya fisik, tapi juga simbolik dan teologis, sebagai lambang pemurnian dan pembentukan spiritual manusia, Origenes. Sebagai manifestasi dari kebijaksanaan dan kasih karunia Allah, Augustinus. Sebagai keindahan dan keteraturan ciptaan yang memuliakan Sang Pencipta. Mereka tidak mengabaikan makna literal, tapi selalu membuka ruang untuk makna rohani yang lebih dalam, sejalan dengan pemahaman mereka bahwa kitab suci mengandung banyak lapisan makna. Kamu mau lanjut membandingkan ini dengan pandangan reformator atau melihat aplikasinya secara kontemporer? Terus bagaimana pandangan bidat-bidat pada zaman gereja mula-mula itu menafsirkan atau memandang pemisahan darat dan laut ini?
ini pertanyaan yang sangat tajam dan mendalam. Kita sekarang masuk ke wilayah bidat-bidat zaman gereja mula-mula, atau yang sering disebut kelompok heterodoks, yang ajarannya menyimpang dari iman Kristen yang diajarkan para rasul dan bapak gereja. Banyak dari mereka muncul di abad pertama hingga keempat, dan salah satu kelompok paling berpengaruh dalam hal ini adalah kaum Gnostik. 1. Gnostik. Kaum Gnostik punya pandangan yang sangat berbeda tentang penciptaan, termasuk soal pemisahan darat dan laut. Mereka percaya bahwa dunia fisik adalah hasil ciptaan dari demiurge yang lebih rendah, bukan Allah sejati yang maha baik. Bagi mereka, materi, termasuk darat dan laut, adalah hasil dari kesalahan atau kemerosotan spiritual, bukan sesuatu yang baik seperti dikatakan dalam Kejadian. Maka pemisahan darat dan laut tidak dipandang sebagai karya Allah yang mulia, tetapi sebagai bagian dari sistem ilusi di dunia materi yang menjauhkan manusia dari dunia rohani yang sejati. Beberapa teks Gnostik seperti Apokrifon Yohanes atau hipostasis dari para arkon menggambarkan alam semesta sebagai tiruan dari dunia spiritual yang sejati. Dalam konteks itu, pemisahan darat dan laut bisa saja dipahami mereka sebagai proses dari arsitektur palsu, penciptaan dunia yang terjebak dalam materi dan harus dilampaui melalui gnosis, pengetahuan rahasia. 2. Marcionisme Marcion yang hidup di abad kedua juga mengajarkan bahwa Allah Perjanjian Lama berbeda dari Allah Yesus Kristus. Dia menolak seluruh konsep Allah sebagai pencipta dunia fisik. Bagi Marcion, penciptaan, termasuk pemisahan darat dan laut, adalah hasil dari Allah yang adil tapi kejam. Bukan Allah yang pengasih seperti yang dia temukan dalam Injil. Jadi ia melihat proses penciptaan bukan sebagai sesuatu yang baik, tapi sebagai hasil dari dewa inferior sehingga tidak layak dirayakan atau ditafsirkan secara positif. 3. Manichaeisme. Mirip dengan Gnostik, ajaran Mani mengajarkan bahwa dunia ini adalah hasil dari pertempuran antara terang dan gelap. Almasering adalah hasil benturan atau campuran dua substansi itu. Jadi, pemisahan darat dan laut mungkin dipandang mereka sebagai hasil dari pertarungan energi, bukan karya ilahi yang harmonis. Next, pandangan para bidat ini memiliki ciri khas utama. Mereka meremehkan dunia fisik dan penciptaan. Jadi, Gnostik melihat pemisahan darat dan laut sebagai bagian dari sistem palsu yang harus dilampaui. Marcion menolak seluruh penciptaan sebagai karya Allah yang baik. Manichaeisme menganggap dunia fisik adalah hasil pertarungan antara terang dan gelap, bukan ciptaan yang tof atau baik. Pandangan-pandangan ini ditolak oleh gereja mula-mula karena mengaburkan kebaikan Allah sebagai pencipta dan merendahkan nilai dunia fisik. Padahal inkarnasi Kristus sendiri justru meneguhkan bahwa dunia fisik itu layak dan baik untuk dijamah oleh Allah. Kamu tertarik bahas bagaimana para konsili gereja menghadapi ajaran-ajaran ini? Kita lanjut ke pengaruhnya dalam teologi masa kini. Oke, terus kita lanjut menurut pandangan-pandangan agama-agama modern atau keyakinan-keyakinan modern mengenai pemisahan laut dan darat ini. Mantap, kita lanjut. Sekarang kita lihat bagaimana agama-agama atau keyakinan modern, baik yang bersifat religius maupun spiritual kontemporer, memandang proses pemisahan antara laut dan darat. Meskipun tidak semua punya narasi eksplisit seperti dalam Kejadian, mereka tetap punya cara pandang simbolik, kosmologis, atau filosofis terhadap fenomena ini. 1. Islam dalam Islam, konsep penciptaan memang mirip dalam beberapa hal dengan Kejadian. Tapi narasinya tersebar di banyak ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Furqan, ayat 53, disebutkan, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Meskipun konteksnya bukan pemisahan darat laut secara harfiah seperti Kejadian, Islam sangat menekankan bahwa Allah lah yang mengatur batas-batas ciptaan, termasuk daratan dan lautan. Dan itu sebagai tanda kekuasaannya. Dalam pandangan Islam, penciptaan tidak dilihat sebagai hasil pertarungan, tapi sebagai karya ilahi yang tertib dan penuh hikmah. 2. Hindu. Dalam ajaran Hindu, penciptaan dunia merupakan hasil dari penjelmaan kekuatan kosmik, biasanya lewat Dewa Brahma sebagai pencipta. Laut dan darat juga muncul dari chaos primordial, tapi tidak sebagai kekacauan jahat,
melainkan bagian dari siklus kosmis yang terus-menerus mengalami penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran. Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva. Dalam mitos Hindu seperti Samudra Manthan, pengadukan lautan susu, lautan dipandang sebagai sumber kekuatan hidup dan rahasia ilahi. Daratan dan lautan adalah bagian dari tatanan dharma. Semuanya ada tempatnya. What 3. Buddha Buddhisme tidak fokus pada penciptaan dunia secara literal, karena tidak memusatkan perhatian pada asal mula dunia, tetapi pada penyebab penderitaan dan jalan menuju pencerahan. Namun, beberapa teks Buddhis seperti Aganya Sutta menceritakan asal-usul alam dan masyarakat, yang secara simbolis menggambarkan bahwa pemisahan alam termasuk daratan muncul karena perubahan moral dan batin makhluk. Jadi, laut dan darat di sini lebih dilihat sebagai simbol perubahan dalam kesadaran dan keterikatan, bukan penciptaan fisik dari Tuhan. 4. Spiritualitas New Age dan gaya. Dalam pandangan kontemporer New Age atau spiritualitas gaya, bumi, termasuk laut dan daratan, dianggap sebagai makhluk hidup yang holistik. Dan pemisahan darat-laut bukan hanya proses geologis, tapi manifestasi dari kesadaran planet. Beberapa kelompok percaya bahwa daratan muncul karena getaran energi tertentu, dan bahwa lautan mengandung memori spiritual bumi. Positive Sanis here terlihat sebagai bentuk harmonisasi energi alam. 5. Agnostisisme dan sains modern spiritual. Bagi yang berpandangan agnostik atau spiritual scientific, pemisahan darat dan laut adalah hasil dari proses geologi, lempeng tektonik, erosi, pembentukan benua, dan lainnya. Tapi beberapa tetap memberi nilai spiritual atas keteraturan ini, melihatnya sebagai keajaiban alam atau tanda bahwa alam semesta ini memiliki pola dan keteraturan yang dalam. Bahkan ilmuwan seperti Einstein pun pernah berkata bahwa di balik hukum alam ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan misterius. Kesimpulan, kalau dirangkum dalam agama dan keyakinan modern, Tuhan tetap dilihat sebagai pengatur keteraturan semesta. Simbolisme kesadaran batin dan moral muncul di Buddhisme. Energi alam dan kesadaran bumi muncul dalam spiritualitas modern. Bahkan sains modern pun, meski tidak religius, tetap memberi ruang untuk kekaguman atas keteraturan pemisahan alam ini. Kamu mau aku rangkum semua pandangan ini jadi semacam narasi lintas iman atau refleksi universal? Atau lanjut ke simbolisme pemisahan darat laut dalam kehidupan manusia sehari-hari? Lalu bagaimana pandangan filsafat ketimuran memandang konsep pemisahan darat dan laut ini? Nah, ini menarik banget. Kita geser ke filsafat ketimuran yang cenderung lebih intuitif, holistik, dan spiritual. Meskipun filsafat timur seperti Taoisme, Konfusianisme, Buddhisme Zen, hingga filsafat India klasik, tidak membahas secara eksplisit soal pemisahan darat dan laut seperti narasi kejadian, tapi konsep-konsep dasarnya tetap nyambung, terutama dari segi simbolis dan keseimbangan kosmik. 1. Taoisme, Dao-er. Taoisme melihat alam sebagai wujud dari Dao, jalan kosmis yang tak terlihat tapi menjadi sumber dari segala sesuatu. Alam semesta terbentuk lewat interaksi dan keseimbangan antara dua kekuatan utama, yin dan yang. Dalam konteks ini, laut dan darat bisa dilihat sebagai simbol yin dan yang. Laut sebagai yin, fleksibel, dalam pasif, tersembunyian. Pada secara stabil, nyata, aktif. Pemesan widas hakpercanayan. Laut pada perhatian, keseimbangan I think was dinasti. Dalam Taoisme, harmoni alam justru tercipta saat semua unsur kembali ke jalan alami, bukan karena dipaksa berpisah secara paksa. 2. Konfusianisme berbeda dengan Taoisme yang lebih mistik, Konfusianisme lebih etis dan sosial. Tapi tetap melihat keteraturan alam sebagai refleksi di tatanan moral dan sosial. Pemisahan laut dan darat bisa dipahami sebagai contoh keteraturan dan hierarki kosmos, di mana setiap unsur berada pada tempatnya. Seperti dalam masyarakat, ada peran masing-masing, dan ketika semua unsur berfungsi sebagaimana mestinya, terciptalah harmoni. Wash 3. Filsafat India, Samkhya, dan Vedanta. Dalam sistem Samkhya, salah satu filsafat klasik India, dunia tercipta melalui evolusi dari prakriti, materi alam, dan purusha, jiwa atau kesadaran. Prakriti menghasilkan 5 elemen, tanah, air, api, udara, dan ruang. Dari perspektif ini, pemisahan darat dan laut merupakan bagian dari proses manifestasi alam semesta. Bukan konflik, bukan pertarungan, tapi perwujudan harmoni dari unsur-unsur yang memang saling melengkapi. Dalam Vedanta, realitas terakhir adalah Brahman. Dan dunia ini adalah maya, tampak nyata, tapi hanya bayangan dari yang mutlak.
Laut dan darat hanyalah bentuk-bentuk di dalam ilusi itu. Namun tetap memiliki fungsi untuk menunjang perjalanan rohani manusia menuju pencerahan. 4. Zetsquartensen. Timur Zensen sangat sering interaction. Mereka mungkin tidak akan memikirkan pemisahan laut dan darat secara filosofis panjang lebar, tapi akan mengatakan, laut adalah laut. Pemisahan bukan masalah, karena semuanya satu dalam keheningan yang lebih dalam. Bagi Zen, yang penting adalah mengalami langsung kenyataan itu tanpa terlalu banyak konsep. Alam dalam segala bentuknya adalah bagian dari kesadaran murni, dan semua pemisahan hanya ilusi dalam pikiran. Kesimpulan, filsafat timur pada umumnya tidak melihat pemisahan sebagai konflik, tapi sebagai bagian dari keseimbangan alami. Melihat alam sebagai cermin tatanan moral dan sosial Konfusianisme. Memahami unsur alam sebagai wujud manifestasi dari prinsip dasar kosmos, India klasik. Dan menekankan keheningan di balik bentuk-bentuk pemisahan. Jadi, darat dan laut bukan hal yang harus ditaklukkan atau ditafsirkan secara keras, tapi dihayati sebagai bagian dari tatanan yang utuh, di mana manusia belajar untuk hidup seimbang dengannya. Kalau kamu mau, kita bisa tarik ini ke dalam perenungan spiritual. Bagaimana manusia bisa hidup dalam harmoni dengan daratan dan lautan di dalam dirinya sendiri. Mau kan? Lalu bagaimana pandangan sains modern melihat konsep pemisahan darat dan laut ini? Oke, yuk kita bahas secara mendalam tentang konsep pemisahan darat dan laut, baik dari sisi teologis, filosofis, simbolis, dan spiritual. Kita mau tarik benang merah dari semua tradisi yang udah kita bahas tadi, sambil tetap berpijak pada teks Kejadian 1:9, benar 10. Secara teologis. Dalam narasi Kejadian, pemisahan darat dan laut adalah tindakan ilahi yang disengaja dan penuh otoritas. Tuhan tidak menciptakan daratan dari nol, tapi memanggilnya keluar dari dalam air. Air, dalam konteks Ibrani kuno, sering diasosiasikan dengan kekacauan dan teraturan. Saat Tuhan mengumpulkan air dan menampakkan daratan, itu simbol kuasanya menata yang semrawut menjadi tertib. Wada maksud dan rencana. Daratan akan menjadi tempat bagi kehidupan, bagi manusia untuk tinggal, bekerja, dan beribadah. Wasidis, diciptakan secara filosofis, lintas budaya. Dari berbagai tradisi timur dan Helenistik, kita lihat bahwa pemisahan ini bisa dimaknai sebagai keseimbangan kosmik, laut dan darat sebagai representasi dua kekuatan yang harus harmonis, yin dan yang dalam Taoisme, elemen dalam filsafat India dan Yunani. Keteraturan moral dan sosial, alam sebagai cermin dari struktur etika dan hierarki, Konfusianisme dan Stoikisme. Perjalanan jiwa, laut mewakili ketidaktahuan dan daratan sebagai tempat pencerahan, Gnostik dan Vedanta. Secara simbolis, kalau kita gali simbolismenya, laut bisa melambangkan ketidaktahuan, ketakutan, ketidakpastian, alam bawah sadar, kekuatan besar yang tidak bisa dikontrol. Sementara daratan melambangkan kepastian, ketertiban, fondasi, tujuan, kesadaran. Jadi pemisahan darat dan laut bisa dimaknai sebagai transisi dari kekacauan ke keteraturan, dari ketidaktahuan menuju pemahaman, dari gelap ke terang. Ini sejalan dengan narasi banyak spiritualitas yang menggambarkan pencarian manusia dari dunia batin yang bergelora menuju ketenangan dan keteguhan. Refleksi spiritual. Bagi kita secara pribadi, pemisahan ini bisa jadi simbol proses pembentukan hidup. Ada masa di mana hidup kita seperti air, bergelora, tidak pasti, tanpa bentuk. Tapi Tuhan sedang bekerja dalam diam, mengumpulkan air, agar daratan kita muncul. Proses itu mungkin tak terlihat instan. Tapi begitu kita mulai melihat daratan, kita sadar, Tuhan sedang menata hidup kita. Jadi, pemisahan darat dan laut bukan hanya kisah penciptaan dunia, tapi juga kisah penciptaan pribadi. Bagaimana Tuhan memisahkan kita dari kekacauan hidup untuk membentuk tempat berpijak yang kokoh, agar kita siap menerima kehidupan yang baru. Mau kita lanjut bahas tumbuh-tumbuhan yang muncul setelah daratan, atau masih mau gali simbolisme lain dari darat dan laut dalam hidup manusia masa kini? Enggak, aku pengen tahu pandangan sains modern mengenai pemisahan darat dan laut ini. Bukan kamu simpulkan kayak tadi. Kita lihat dari sudut pandang sains modern gitu loh, tentang pemisahan
laut dan darat ini? Asip. Sekarang kita pakai kacamata sains modern ya, nggak pakai tafsir rohani atau simbolisme dulu. Kita fokus pada penjelasan ilmiah. Gimana sih daratan dan lautan bisa terpisah menurut geologi, geofisika, dan ilmu bumi lainnya? 1. Bumi awal, planet panas dan cair. Ketika bumi baru terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, permukaannya masih sangat panas, didominasi oleh magma cair, dan belum ada daratan yang stabil. Saat sa Hyperion dan Miligation Sulk. Atmosfer juga mulai terbentuk dari letusan gunung berapi dan tabrakan komet yang membawa air dan uap. Lama-lama uap ini mengembun dan jatuh sebagai hujan terus-menerus selama jutaan tahun, membentuk samudra purba. 2. Awal mula daratan tektonik lempeng. Nah, yang bikin daratan muncul bukan karena air surut, tapi karena proses tektonik. Kerak bumi dibagi jadi lempeng-lempeng raksasa yang bergerak di atas mantel bumi yang panas dan plastis. Beberapa lempeng itu saling bertumbukan. Dan saat itu terjadi, salah satu lempeng bisa naik dan membentuk daratan atau pegunungan. Sebaliknya, yang turun di Chasing Asri, daratan pertama ini disebut Kratons atau kontinen purba, dan usianya bisa sampai 3 liar tahun lebih. Mereka tahan erosi dan terus jadi tulanggung benua modern sampai sekarang. 3. Lautan. Kumpulan air di cekungan tektonik. Air dari hujan purba mengisi cekungan besar yang terbentuk karena gerakan lempeng dan gravitasi. Tekanan atmosfer saat itu membuat air tetap berada di permukaan dan membentuk lautan yang stabil. Lautan bagian kerak yang turaks yang turun. 4. Pengaruh vulkanisme dan proses kimia gunung berapi juga berperan penting. Mereka menyemburkan gas dan material yang membantu membentuk atmosfer dan lautan. Selain itu, proses kimia di kerak dan mantel serta interaksi dengan air membantu menstabilkan komposisi laut, seperti kandungan garam. 5. Perubahan sepanjang waktu pemisahan darat dan laut itu dinamis. Karena lempeng tektonik terus bergerak, benua bisa saling mendekat dan menjauh, membentuk superkontinen seperti Pangaea dan kemudian terpecah jadi benua-benua modern. Proses ini masih berlangsung sampai sekarang. Contoh yang bisa kita lihat. Lempeng India menabrak Asia, membentuk Himalaya. Lempeng Afrika dan Amerika Selatan dulu menyatu, sekarang terpisah karena Samudra Atlantik terbuka. Kesimpulan ilmiah. The Science Modern. Pemisahan darat dan laut adalah hasil dari proses geo dan tektonik selama miliaran tahun. Tidak ada momen ajaib satu kali, tapi hasil dari proses alam yang panjang, lambat, dan kompleks. Lautan dan daratan tidak mutlak terpisah, tapi saling mempengaruhi dan terus berubah. Kalau kamu mau, kita bisa bahas juga model komputer ilmiah yang mensimulasikan pembentukan benua dan lautan, atau kaitannya sama perubahan iklim dan kehidupan awal. Rastu? Bagaimana teolog modern memandang konsep pemisahan darat dan laut ini? Nah, ini pertanyaan yang dalam juga, karena para teolog modern cenderung melihat teks kejadian termasuk pemisahan darat dan laut dengan cara yang lebih integratif, yaitu menggabungkan iman dengan pengetahuan ilmiah dan konteks historis. 1. Bukan soal kronologi, tapi makna teologis. Teolog modern seperti John Walton, Wright, atau Alistair McGrath misalnya, tidak melihat pemisahan darat dan laut sebagai laporan ilmiah, tapi sebagai pernyataan teologis yang sangat kuat, bahwa Tuhan adalah pemberi tatanan dan struktur dalam dunia yang sebelumnya tidak teratur. Jadi bukan tentang bagaimana secara sains, tapi mengapa dan untuk siapa dunia itu diciptakan. Menurut Walton, teks kejadian itu seperti deskripsi penahbisan bait Allah, bukan catatan ilmiah. Jadi waktu darat muncul dari laut. Itu seperti Allah sedang menata dunia menjadi tempat kediamannya dan tempat manusia bisa hidup dan berelasi dengannya. 2. Simbol keteraturan ilahi. Banyak teolog modern menekankan bahwa dalam budaya kuno, laut itu simbol kekacauan. Maka waktu Tuhan mengumpulkan air dan menampakkan darat, itu adalah cara Alkitab menunjukkan bahwa Allah bukan hanya pencipta, takluk kekacauan. Ini bisa dibaca sebagai pemberdayaan bahwa dunia ini bisa dipercaya dan dijalani karena sudah ditata oleh pribadi yang penuh kasih dan kuasa. 3. Menjembatani dengan ilmu pengetahuan, teolog-teolog seperti Francis Collins dan kelompok Biologos yang percaya pada theistic evolution
melihat pemisahan darat dan laut bukan bertentangan dengan geologi atau biologi, tapi kompatibel secara makna. Artinya, Tuhan bisa menggunakan proses alam, seperti tektonik lempeng dan evolusi, sebagai sarana menggenapi rencananya, dan itu tetap menunjukkan kemuliaan dan kehendak ilahi. Wasa, ifirashs, take your levitation of fisik, was hindi debal fisik, happy with dan pengimasan. Pemisahan darat dan laut adalah bagian dari penyusunan dunia menjadi tempat yang layak huni dan bisa dijalani oleh manusia. Teologi kontekstual dan ekologis. Teolog modern juga mulai membahas makna bahwa pemisahan darat dan laut adalah pengakuan akan batas dan keteraturan ekologis. Dan ini mengajak manusia untuk menjaga alam. Artinya kalau Tuhan aja menata laut dan darat, maka manusia sebagai gambarnya juga harus hidup tertib dan menjaga ciptaan. Ringkasannya, bagi teolog modern, kejadian bukan laporan sains, tapi pengakuan bahwa Allah itu penata dan pemberi makna. Pemisahan darat dan laut menyatakan kehadiran Tuhan yang mengalahkan kekacauan dan memberi tempat bagi kehidupan. Mereka bisa berdialog dengan sains tanpa harus bertentangan. Substansial dari sebab investigagilan untuk secara ekologis dan bertuatsad. Kalau kamu mau, aku bisa bantu rangkum semua pandangan ini dari Yahudi, Timur Dekat, filsafat, sains, sampai teologi modern. Jadi satu narasi utuh. Mau coba? Lalu bagaimana pandangan kaum Injili melihat pemisahan darat dan laut ini menurut teks Alkitab? Nah, ini dia. Kalau dari sudut pandang kaum Injili, mereka biasanya tetap memegang tinggi otoritas dan keunikan kitab suci. Jadi mereka melihat pemisahan darat dan laut dalam Kejadian 1:9-10 sebagai bagian penting dari pewahyuan Allah yang historis dan teologis. Yuk kita bahas poin-poin utamanya. Kejadian adalah sejarah yang nyata, tapi dengan tujuan teologis. Sebagian besar teolog Injili meyakini bahwa Kejadian 1 bukan cuma alegori, tapi menggambarkan peristiwa nyata dalam sejarah penciptaan, termasuk ketika Allah memisahkan daratan dari lautan. Tapi mereka juga sadar bahwa teks ini memakai bahasa sastra yang kaya dan teologis, bukan bahasa ilmiah modern. Jadi, meskipun jadilah laut itu terjadi, yang ditekankan adalah bahwa Allah lah yang mengontrol, memisah, dan menata. 2. Allah mengalahkan kekacauan tanpa perlawanan. Kaum Injili percaya bahwa air dalam Alkitab sebagai simbol kekacauan. Tapi berbeda dengan mitologi lain yang menggambarkan penciptaan sebagai hasil konflik, Injili menekankan Tuhan hanya berfirman dan kekacauan tunduk. Pemisahan ini adalah tanda kuasa dan otoritas penuh Tuhan atas ciptaan. Wahid 3, fokus pada ketertiban demi tujuan hidup. Bagi kaum Injili, pemisahan darat dan laut ini bukan hanya urusan geografi, tapi bagian dari urutan logis menuju penciptaan kehidupan. Tanpa daratan, tanaman nggak bisa tumbuh. Jadi ini bukan hanya pemisahan acak, tapi bagian dari rancangan Allah yang baik dan teratur, mengarah ke ciptaan manusia di hari ke-6. 4. Refleksi teologis, Allah adalah Tuhan atas segala alam. Kaum Injili juga melihat bahwa Kejadian 1 menunjukkan Allah itu transenden sekaligus imanen. Dia tidak berada dalam ciptaan, tapi kuasa penuh atasnya. Dia tidak mewakili air, darat, atau benda langit seperti dalam agama-agama politeistik, tapi dia adalah pencipta dari semua itu. Pemisahan darat dan laut menjadi pengakuan iman bahwa dunia ini diciptakan dengan tujuan dan bukan hasil dari kekacauan atau ketidaksengajaan. 5. Aplikasi iman kaum Injili juga biasanya menarik makna praktis dari teks ini. Maksudnya kata, kalau Tuhan bisa memisahkan kekacauan dan membentuk dasar yang kokoh, dia juga bisa menata hidup kita. Kalau Tuhan menciptakan dunia dengan tujuan, maka hidup kita juga nggak sia-sia. Kesimpulannya, menurut kaum Injili, pemisahan darat dan laut adalah peristiwa historis yang nyata, bukan dongeng atau mitos. Bukti otoritas mutlak Allah atas alam, bagian dari tata ciptaan yang bertujuan dan baik. Ajakan bagi manusia untuk percaya, tunduk, dan hidup dalam tatanan Allah. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut kupas pandangan dari teolog Injili tertentu, seperti John MacArthur, Wayne Grudem, atau D.A. Carson, biar kelihatan bedanya dalam gaya penafsiran mereka. Lalu bagaimana relevansinya bagi orang percaya masa kini?
Nah, ini dia yang paling penting. Gimana sih relevansi pemisahan darat dan laut dalam kejadian 1910 bagi orang percaya masa kini? Kalau cuma tahu sejarahnya tapi nggak tahu dampaknya buat hidup kita hari ini, kan jadi mandek di kepala aja. Nggak nyentuh hati dan tindakan. Jadi begini, Tuhan adalah penata kekacauan hidup. Buat orang percaya zaman sekarang yang mungkin hidupnya lagi kacau, nggak jelas arah, penuh ketakutan atau bingung karena masalah hidup, bagian ini nunjukin bahwa Tuhan sanggup memisahkan kekacauan dan membentuk tempat berpijak yang kokoh. Kalau dulu Tuhan berfirman dan memisahkan air supaya darat bisa muncul, hari ini pun Tuhan bisa bersabda ke dalam hidup kita dan mulai menata ulang bagian yang berantakan. Hidup yang dulu kayak laut bergelora bisa berubah jadi tanah kehidupan, tempat iman bertumbuh. 2. Allah memberi tempat yang layak untuk bertumbuh darat, itu bukan cuma tempat kosong. Itu tempat di mana nantinya tumbuhan tumbuh, hewan hidup, dan manusia ditempatkan. Artinya, Tuhan sediakan ruang hidup manusia. Relevansinya, Tuhan tetap menyatakan kebaikannya dengan menyediakan ruang untuk kita hidup, bertumbuh, dan berkarya. Baik itu secara rohani, sosial, atau bahkan secara lingkungan, kita diundang untuk mengelola ciptaan, bukan mengeksploitasinya. 3. Panggilan untuk menata dan menjaga. Kalau Tuhan aja menata dunia dengan detail, sebagai gambar dan rupanya, kita juga dipanggil untuk menata hidup kita dengan nilai yang tertib, rapi, dan memuliakan Tuhan. Dalsutun tatsfin sedestat-sad thian nekndesi, selain belangin dan doang kasih. Menata kehidupan gereja supaya jadi kesaksian yang menjaga alam dan lingkungan. Karena laut dan darat milik Tuhan. 4. Iman di tengah dunia yang tak terduga di masa sekarang, laut masih jadi simbol yang kuat, tsunami, badai, krisis global. Tapi pemisahan darat mengingatkan kita bahwa Allah tetap berdaulat. Ia punya kuasa untuk memberi batas, mengontrol, dan memelihara. Relevansinya, menurut hasil hidup sinaj. Kita tahu bahwa di balik semua gejolak, ada Tuhan yang mengatur dan menopang dunia ini. 5. Harapan dan pemulihan pemisahan ini juga jadi bayangan dari ciptaan baru. Dalam Wahyu 21:1 dikatakan, laut pun tidak ada lagi. Itu bukan berarti air laut secara literal hilang, tapi secara simbolis berarti tidak ada lagi kekacauan, penderitaan, atau ketidakpastian. Jadi kita hidup sekarang dalam dunia yang masih punya laut, masih ada kekacauan. Tapi kita punya pengharapan bahwa Tuhan sedang menyiapkan dunia baru, di mana semua sudah tertata sempurna. Kalau dirangkum dalam satu kalimat, pemeliharaan dan kuasa Tuhan dalam memisahkan darat dan laut dulu adalah jaminan bahwa Ia sanggup juga menata hidup kita hari ini dan menjanjikan pemulihan yang penuh di masa depan. Kamu mau kita kembangkan jadi renungan pendek atau konten video? Bisa jadi bagus banget nih buat ngebangun iman. Lalu kesimpulan dan juga disclaimer-nya dan juga penutup untuk channel video ini supaya mengajak orang untuk berdiskusi bersama-sama, dan tujuan dari konten ini adalah menambah wawasan dan ilmu. Oke, ini dia versi kesimpulan, disclaimer, dan penutupnya yang cocok buat channel kamu. Gaya santai tapi tetap berbobot dan ngajak diskusi. Kesimpulan, pemisahan darat dan laut dalam Kejadian 1 bukan cuma cerita kuno, tapi mengandung makna yang dalam tentang bagaimana Tuhan menata dunia ini dari kekacauan menjadi keteraturan. Ini bukan sekadar geologi atau mitologi, tapi gambaran tentang kuasa Tuhan yang menata, menyediakan tempat hidup, dan membentuk dasar bagi kehidupan manusia. Dari sudut pandang iman, filsafat, budaya, sains, dan teologi, semuanya menunjukkan satu hal. Ada maksud ilahi di balik detail ciptaan. Disclaimer. Konten ini dibuat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan atau agama tertentu. Kita di sini tidak sedang berdebat, tapi belajar bersama, melihat kekayaan makna dari teks kitab suci, dan bagaimana hal itu masih relevan hingga hari ini. Penutup, kalau kamu punya pandangan lain, insight menarik, atau mungkin mau nambahin sudut pandang dari latar belakangmu sendiri, tulis di kolom komentar ya. Kita bangun ruang diskusi yang sehat, terbuka, dan saling menghargai. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan ngobrol bareng Lunar di Solarius.
Sampai jumpa di pembahasan hari penciptaan selanjutnya. Tuh, let's membahas this. Monas, mau sekalian dibikinin versi teks buat ditaruh di deskripsi video juga?